Aku pernah mengalami kejadian aneh yang masih membekas sampai sekarang. Semua bermula saat aku menempuh perjalanan malam pulang dari luar kota. Saat itu hujan deras mengguyur jalan lintas, dan aku berhenti karena perutku sudah tak tahan lagi menahan lapar. Siapa yang pernah mengalami hal yang sama jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Lengkap Gaib. Di tengah kabut hujan, samar-samar aku melihat sebuah rumah makan tua di pinggir jalan. Lampunya temaram, tapi terlihat ada bayangan orang di dalam. Papan namanya sudah usang, tapi masih terbaca, RM, sederhana rasa lama sejak tahun 1974. Aku parkir motorku dan masuk. Langkahku menginjak lantai kayu yang licin dan dingin, ada aroma masakan. Tapi juga bau tanah basah yang menusuk. Di dalam hanya ada satu pelayan, seorang ibu tua berpakaian kuning lusut. Wajahnya tersenyum, tapi matanya kosong. Dia hanya berkata, "Silakan duduk, nasi rawon masih hangat." Anehnya, aku tidak memesan apa-apa, tapi dalam beberapa menit, semangkuk nasi rawon hangat sudah tersaji di meja. Aku memakannya, dan jujur, rasanya sangat enak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali aku menelan, telingaku mendengar bisikan samar. Mulai muncul keanehan, sambil makan, aku melihat-lihat sekitar. Dindingnya penuh foto-foto pelanggan. Rapi semua fotonya hitam putih, dan semua wajahnya tampak memudar. Salah satu fotonya terlihat mirip sekali denganku. Aku merinding, dan saat aku menoleh ke arah pelayan tadi, ibu itu sudah menghilang. Aku berdiri, dan saat aku membuka pintu untuk keluar, di jalan di luar berubah jadi sangat sepi. Tidak ada motor, tidak ada suara, hujan pun berhenti. Aku berlari keluar. Tapi ketika aku melihat ke belakang, rumah makan itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong dan rumput liar. Beberapa hari kemudian aku cerita ke warga sekitar, mereka langsung pucat. Kata mereka, rumah makan itu sudah lama terbakar dan menewaskan pemiliknya serta beberapa pelanggan. Dan anehnya, rumah makan itu selalu muncul setiap kali hujan deras turun, hanya bagi orang-orang lapar yang sedang sendirian di perjalanan malam. Setelah kejadian itu, aku terus kepikiran, bagaimana bisa aku makan di tempat yang sudah tidak ada. Akhirnya seminggu kemudian, aku nekat kembali ke tempat itu, tepat di jam dan kondisi yang sama, hujan malam, jalan sepi, dan perut sengaja aku kosongkan. Aku berhenti di titik yang sama, dan benar saja, rumah makan itu muncul lagi. KLE ini lebih terang, tapi terasa lebih menyeramkan. Tanpa pikir panjang, aku masuk. Hanya ingin membuktikan semuanya. Kali ini, ada beberapa orang duduk makan, tapi mereka semua diam, tak berbicara sedikit pun. Suaranya hanya sendok dan mangkuk yang beradu. Seperti ritme yang tidak manusiawi, wajah mereka tidak jelas. Seperti bayangan, kabur. Aku dipersilakan duduk lagi oleh ibu tua itu. Tapi sebelum makanan disajikan, aku pura-pura batuk dan bilang ingin ke toilet. Aku menyelinap ke belakang, membuka satu pintu kayu kecil di samping dapur, dan yang kulihat membuat kakiku gemetar. Di balik pintu itu, ada ruangan penuh mangkuk, tulang, dan pakaian yang sudah membusuk. Semuanya ditumpuk rapi. Seakan itu sisa-sisa dari orang-orang yang pernah makan di sini. Dan di sudut ruangan, aku melihat sebuah foto lama tergantung di dinding. Wajah di foto itu adalah ayahku. Aku terkejut. Ayahku memang hilang di perjalanan pulang dari luar kota 12 tahun lalu. Dan tak pernah ditemukan. Ternyata dia juga pernah makan di rumah makan ini. Aku langsung kabur keluar, berlari di bawah hujan. Saat menoleh ke belakang, rumah makan itu mulai menghitam dan terbakar seperti kembali ke kondisi asalnya. Aku jatuh di jalan aspal, dan seorang warga menolongku. Saat aku membuka mata, aku sudah di rumah warga. Mereka bilang aku ditemukan pingsan. Dan di lokasi itu, tidak pernah ada rumah makan apapun. Sejak saat itu aku tahu, bukan hanya hantu yang gentayangan, tapi juga tempat yang menyimpan arwah penasaran, dan masih menunggu pelanggan berikutnya. Setiap kali hujan deras turun, jangan pernah makan di tempat asing saat hujan. Karena kamu mungkin sedang masuk ke dunia yang bukan milik kita.